Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini perekrutan petugas Sensus Pertanian 2023 sudah di tahap akhir. Artinya dalam waktu dekat itu akan diumumkan siapa saja yang dinyatakan bisa bergabung dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 dan siapa yang ternyata tidak dapat bergabung dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah ketika pengumuman petugas Sensus Pertanian 2023 diumumkan dan itu harus sudah ada namanya di tanggal 31 Maret 2023 ini, maka untuk teman-teman yang tidak terlibat atau tidak lolos dalam seleksi kegiatan Sensus Pertanian 2023, apakah tidak ada kesempatan lagi untuk bergabung dalam kegiatan tersebut? Untuk teman-teman yang dinyatakan lolos dalam kegiatan lapangan Sensus Pertanian 2023, artinya nama-namanya itu akan diumumkan pada tanggal 31 Maret 2023 nanti. Tapi buat teman-teman yang tidak berkesempatan atau tidak dinyatakan lulus dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 nanti, itu teman-teman dapat bergabung dalam kegiatan berikutnya dalam artian kegiatan pengolahannya nanti dari kegiatan Sensus Pertanian 2023. Namun sebelum kita membahas yang namanya kegiatan pengolahan dokumen Sensus Pertanian 2023, ini saya memberitahukan dulu kepada teman-teman bahwa nama-nama yang akan diumumkan dalam waktu dekat yang akan dinyatakan lulus dalam kegiatan Sensus Pertanian 2023 memang secara nama harusnya nantilah orang-orang itulah yang akan pelatihan dan melaksanakan kegiatan lapangan. Tapi kembali lagi kepada izin dari Yang Maha Kuasa. Apakah yang nanti yang bersangkutan benar-benar akan terlibat atau tidak, itu sesuatu yang masih misteri. Dalam artian kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, atau bulan depan. Jadi bisa jadi orang yang sudah dinyatakan lulus saat ini di bulan Mei 2023 tidak dapat mengikuti pelatihan dan tidak dapat mengikuti kegiatan lapangannya karena ada suatu dan lain hal, seperti misalnya dia keterima di tempat bekerja yang lain yang secara pekerjaan itu lebih menjanjikan, atau yang tersebut mengalami suatu musibah atau yang bersangkutan itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bisa terjadi. Nah, ketika orang-orang tersebut tadi tidak dapat melakukan kegiatan pelatihan dan nanti kegiatan lapangannya, maka itu mau tidak mau nanti akan ada dimasukkan yang namanya petugas cadangan. Cuma kebijakan yang akan dibuat oleh BPS Kabupaten Kota kemungkinan besar tidak akan mengumumkan siapa saja petugas cadangan tersebut. Nah, ini nanti yang akan dilihat lagi, seharusnya dilihat dari nilai-nilai yang sudah dikerjakan, dalam artian nilai dari e-learning dan nilai dari wawancara offline serta dokumennya. Nah, ini artinya nanti akan ada beberapa nama yang naik setelah dia tidak diumumkan pada tanggal 31 Maret sebagai salah satu calon petugas, tapi ketika dia pas pelaksanaan ternyata harus bergabung walaupun dia tidak dinyatakan lulus pada tanggal yang sudah ditentukan, karena ada yang ibaratnya mengundurkan diri, maka akan ada yang naik. Nah, yang naik ini nanti yang kita tidak tahu, itu adalah suatu hal yang misteri. Lalu dalam waktu dekat juga mungkin ketika pelaksanaan lapangan nanti terjadi, itu juga akan dilaksanakan yang namanya perekrutan petugas pengolahan. Petugas pengolahan di sini ada dua macam, yaitu petugas editing, coding, dan petugas pengolahan dokumen, dalam artian petugas tersebut pengentry data, seperti pengentry data di dokumen Reksosek 2022. Nah, petugas editing coding nanti kerjanya apa? Petugas editing coding itu nanti akan memeriksa kembali dokumen yang sudah masuk dari lapangan, itu diterima oleh BPS Kabupaten Kota untuk nanti diserahkan kepada tim editing coding, diperiksa kembali kewajaran isiannya. Jadi tim editing coding nanti akan ada, tapi mereka tidak tahu konsep secara menyeluruh
Mereka hanya tahu nanti akan diajarkan bahwa ketika ada rincian di sini terisi, maka nanti di bagian blok lainnya harus terisi. Artinya hanya konsistensi yang mereka lihat, serta penghitungan dari apa yang sudah teman-teman buat. Misalnya dari petani tersebut panen kubis sekian ton dengan harga rata-rata berapa rupiah per kilo, apakah penghitungannya benar, serta melihat kodenya nanti. Nah, itu hanya tugas editing coding. Nah, tapi secara menyeluruh petugas editing coding tidak tahu itu konsep sensus pertanian 2023 dari dokumen yang diperiksa mereka, di editing coding oleh mereka. Oh ya, ngomong-ngomong petugas editing coding, nanti teman-teman juga akan nanya lagi, ini honornya berapa? Honor dari petugas editing coding sebenarnya itu sama dengan honor kurang lebihnya ya. Kalau pastinya nanti nggak bisa karena setiap kabupaten itu beda nilainya gitu. Kurang lebihnya sama dengan honor dari pengentry data dokumen Reksosek 2022 sekarang. Itu kurang lebihnya sama untuk petugas editing coding. Lalu selain petugas editing coding, ada lagi yang namanya petugas pengentry data, seperti kata saya tadi. Petugas pengentry data ini nanti orang-orang yang akan menginput data yang sudah di editing coding oleh tim EdCode dan di entry dan dimasukkan ke aplikasi yang sudah ditetapkan. Aplikasinya apa, seperti apa, itu belum ada bayangan. Nah, petugas pengentry data nanti selain dia menginput data-data yang sudah diserahkan dari tim editing coding yang dari lapangan tadi, dia akan melihat juga konsistensi isiannya. Maksudnya data yang mereka entry harus clean, dalam artian clean, dan ketika ada error, dalam artiannya begini, ketika ada error, tim editing coding itu nanti yang juga akan menyelesaikan errornya, seperti di pengentrian data dokumen Reksosek 2022 lalu. Bedanya kalau Reksosek entry data oke, selesai, clean, tapi kalau di sensus pertanian 2023 karena ada konsistensi, maka mungkin akan membutuhkan sedikit analisa atau analisis lah mengenai pengisian atau mengenai apa yang harus dilakukan ketika pertanyaan tersebut bersahutan. Maaf, itu petugas entry data. Dan pertanyaan barunya adalah, berapa honor dari petugas pengentry data? Petugas pengentry data lagi-lagi besarannya itu sama dengan petugas pengentry data Reksosek saat ini. Kisarannya sama dengan itu. Berapa honor dari petugas pengentry data Reksosek saat ini itu sama kurang lebihnya dengan petugas pengentry data nanti ketika pelaksanaan entry data dokumen Reksosek 2022. Lalu yang membedakannya apa? Kalau tadi petugas editing coding ini akan dikontrak juga itu lebih dari 1 bulan. Bayangan awal saya adalah 2 bulan. Sementara petugas pengentry data, bayangan awal saya juga itu kurang lebih 2 atau 3 bulan. Pengentry data 2 atau 3 bulan. Jadi pelaksanaan editing coding sepertinya nanti itu akan seperti ban berjalan. Pelaksanaan lapangan lagi jalan, di saat yang sama nanti akan direkrut petugas editing coding, lalu petugas editing coding sambil berjalan setelah dokumen itu masuk, itu akan memeriksa dokumen, lalu dokumen dari editing coding juga sambil berjalan nanti petugas pengentry yang akan menginputnya. Jadi diperkirakan sambil dengan berjalan tadi itu di bulan-bulan 10 pengentrian dokumen sensus pertanian 2023 sudah selesai. Nah, dengan demikian, untuk teman-teman yang sekarang, yang ketika pengumuman rekrutmen petugas lapangan sensus pertanian 2023 tidak dinyatakan lulus, masih ada kesempatan di petugas editing coding dan petugas pengentry data. Jadi semua masih ada kesempatan. Bisa jadi nanti nama kalian yang naik karena ada yang mengundurkan diri, tapi bisa jadi juga teman bisa terlibat di petugas editing coding dengan kontraknya dalam perkiraan saya awal ini ya 2 bulan, sementara petugas pengentry data itu juga bisa dengan, tapi bedanya petugas pengentry data kemungkinan besar juga harus memiliki perangkat laptop sendiri karena perangkat laptop yang ada di kantor tidak memenuhi untuk sekian banyak orang, paling banter 10 orang, dan lebih dari itu harus menggunakan perangkat sendiri karena dari yang saya tahu
dari apa yang sudah saya lihat di anggarannya, sebenarnya petugas editing coding ini kemungkinan besarnya tadi juga sebanyak petugas pengentry data saat ini, pengentry data dari dokumen Rexosec saat ini. Nah, cuman karena pengentry data di Rexosec ini kita kan seluruhnya dalam arti seluruh penduduk, seluruh keluarga kita entry, tapi di dokumen sensus pertanian 2023 nanti hanya dokumen petani-petaninya saja yang akan kita entry. Tapi kisaran jumlahnya masih sama. Jadi buat teman-teman yang tidak dinyatakan lolos, tetap semangat, tetap berpikiran positif. Tanamkan pikiran positif dalam diri kita bahwa kita punya kemampuan sehingga semua yang ada di depan mata itu menjadi lebih mudah kita jalani. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.